Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, saya Mahmud Daroini, guru mata pelajaran fikih Madrasah Sarawiyah Al-Manar Prambon Kabupaten Nganjuk, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 Batch 1 di LPTK UIN Sibersah Nurjati Cirebon dengan NIM 24811203114 pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 7 pada materi sholat fardu yang dijamak dan dikosor dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mata pelajaran fikih kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sebelum pelajaran kita mulai, akan saya absen terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. 1. Aira Nur Azizah hadir, bunyi hadir ya. Alisa Putri Azhara, Anita Zulfi Fakorali Aini, Arum Fadilah Merdeka Putri, Zahra Kasifatun Najwa, Zivana Letisa, ya. Sudah hadir semua ya. Nah, sekarang sebelumnya saya akan periksa dulu kerapian baju kalian. Ada yang tidak rapi hari ini? Ya, dirapikan. Yang belum rapi, sebelumnya kita akan mengingat-ingat terlebih dahulu terkait materi yang kemarin. Masih ingat? Masih. Apa pengertian sholat Jumat? Sholat akuni pengertian supaya sholat kita berbulu mengerjakan sholat Jumat yang isinya. Bagus. Nah, sekarang kita ke bab 7, yaitu tentang sholat fardu yang dijamak dan dikosor.
sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu sholat jamaah? Ada? Sudah. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu sholat jamaah? Sudah. Coba ada yang angkat tangan. Kumpulkan teman. Mengumpulkan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Oke, terima kasih. Ada yang tahu apa itu sholat qashar? Ayo, depan. Mungkin dalam pengalaman sampean, sholat qashar itu apa? Meringkas sholat dari 4 rakaat ke 2 rakaat. Kita beri aplaus tepuk tangan. Kemudian ada yang tahu kenapa atau apa hikmahnya sholat jamak dan sholat qashar? Kenapa Allah memberikan syariat kepada kita ada sholat jamak dan sholat qashar? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ayo Bi, sampean. Menunjukkan Allah tidak mempersulit diri kita. Oke, terima kasih. Dari jawaban tadi sudah bagus ya saya kira, tapi alangkah baiknya kita bahas materi ini bersama-sama, yaitu terkait dengan sholat jamak dan sholat qashar. Dilihat tampilan yang ada di layar. Ini apa yang saya tanyakan tadi. Tadi sudah saya tanyakan pertanyaan, kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan qashar, kemudian bagaimana cara melaksanakan, dan apa yang dapat kita ambil dari hikmah dari sholat jamak dan qashar. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah kita atau peserta didik mampu memahami sholat jamak dan qashar dengan tepat. 2. Mampu mengkomunikasikan sholat jamak dan qashar dengan tepat. 3. Peserta didik bisa mengambil hikmah dari sholat jamak dan qashar dengan tepat. Pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Jadi sudah hampir tepat. Kemudian di sini saya tampilkan sholat-sholat yang boleh dijamak adalah sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Kalau sholat subuh nggak ada gandengannya. Ini kemudian dasar hukum sholat jamak, karena bahwasanya Rasulullah dulu pada masa perang Tabuk beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya beliau Nabi Muhammad SAW melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah juga mensyariatkan sholat jamak. Di waktu ini jamak takdim. Kemudian sebab-sebab diperbolehkannya menjamak sholat ada 4. 1. Perjalanan jauh. 2. Hujan deras. 3. Sakit parah. 4. Ada keperluan yang mendesak. Kemudian macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada 2. 1. Jamak takdim. 2. Jamak takhir. Jamak takdim yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu dilakukan di waktu sholat yang pertama.
Seperti contoh melaksanakan sholat jamaah zuhur dan asar di waktu zuhur, melaksanakan sholat jamaah maghrib dan isya di waktu maghrib. Ini adalah sholat jamaah takdim. Yang kedua adalah sholat jamaah takhir. Jamaah takhir yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dilakukan di waktu sholat yang kedua, yaitu bisa melaksanakan sholat jamaah zuhur dan asar di waktu asar atau sholat jamaah maghrib dan isya di waktu isya. Ini macam-macam sholat jamaah. Kemudian syarat sholat jamaah, karena tadi ada dua macam-macam sholat jamaah, maka syaratnya berbeda. Untuk jamak takdim, syaratnya yang pertama tentu niat jamak. Niat jamak takdim di sholat yang pertama. Ingat ya, di sholat yang pertama. Sholat itu mulai takbir hingga salam. Jadi itu waktu niat jamak. Ya, jamaknya saja ya, bukan niat untuk sholat zuhurnya. Kalau niat sholat zuhurnya pada waktu takbiratul ikram. Yang kedua tertib, yaitu sholat yang pertama dulu. Kalau sholat zuhur, zuhur dulu baru asar, tidak boleh dibalik. Maghrib dulu baru isya, enggak boleh dibalik. Yang ketiga bersambung atau berturut-turut. Antara sholat zuhur dan sholat asar tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Antara sholat maghrib dan isya tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Setelah salam sholat zuhur langsung melaksanakan sholat asar. Setelah salam sholat maghrib langsung menunaikan sholat isya. Yang keempat, perjalanan belum sampai tujuan. Jadi melaksanakan sholat jamaah itu ketika masih dalam perjalanan, belum sampai tujuan. Yang kelima, waktu cukup melaksanakan sholat, artinya digunakan untuk sholat zuhur dan asar. Waktu sholat zuhur belum habis, digunakan melaksanakan sholat maghrib dan isya, waktu maghrib belum habis. Kemudian yang terakhir, yakin sholat yang pertama sah, artinya ketika melaksanakan sholat yang kedua sudah merasa yakin bahwa sholat yang pertama sah. Kemudian sholat jamak takhir, syaratnya ada dua. Yang pertama, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Niat jamak takhir, jadi niatnya itu di waktu sholat yang pertama, bukan pada waktu sholat. Contoh, sholat maghrib dan isya asar, kita jamak takhir di waktu asar, maka niat jamak takhirnya waktu sholat zuhur. Kalau sholat pada waktu sholat wajib niat jamak tidak wajib. Yang wajib itu niat jamaknya waktu zuhur, ketika sholat tinggal sholat. Yang kedua, perjalanan masih berlangsung hingga memasuki waktu sholat yang kedua. Artinya perjalanan ketika jamak takhir, perjalanan itu masih berlangsung, tidak sampai tujuan terlebih dahulu. Itu syarat-syarat dari jamak takdim dan jamak takhir. Kemudian sholat qashar. Tadi kita sudah memantik pengetahuan kalian. Sholat qashar adalah meringkas sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sudah benar. Oleh karena itu, karena yang diringkas adalah sholat-sholat yang mempunyai 4 rakaat, yang bisa diqashar hanyalah sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa. Kemudian syaratnya
Ini syaratnya yang pertama, tujuan bepergian sifatnya wajib, sunnah dan mubah. Artinya tidak boleh maksiat. Kalau perginya maksiat tidak boleh sholat qashar. Jarak tempuhnya 80,64 km. 3, bila sudah keluar wilayahnya, artinya sholat qasharnya tidak boleh di daerahnya, harus sudah keluar desanya. Kemudian yang dikosor bukan sholat qadha, artinya kalau di rumah belum sholat punya tanggungan kemudian diqadha di perjalanan dikosor, tidak boleh. 5, niat qashar pada saat takbiratul ihram. Ini berbeda dengan sholat jamak tadi. Kalau qashar pada waktu takbiratul ihram bersama dengan niat sholat yang lain, sholat zuhur, niat sholat zuhurnya, fardunya dan lain sebagainya. Yang keenam, tidak makmum kepada imam yang tidak mengqashar sholat. Berarti kalau menjadi makmum, maka imamnya ya juga harus mengqashar. Yang ketujuh, belum sampai tujuan. Itu kira-kira anak-anak terkait dengan syarat sholat qashar. Kemudian kita boleh menggabungnya, sholat jamak dan sholat qashar namanya sholat jamak qashar. Kalau tadi sholat jamak mengumpulkan 2 sholat menjadi dalam satu waktu, sholat qashar meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini kita gabungkan, yaitu sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan. Hikmah sholat jamak dan qashar tadi kita sudah tanyakan. Yang pertama, Allah yang zat maha penderma yang telah memberikan kemudahan bagi kita berupa sholat jamak dan qashar, maka kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kemudahan, ketika pergi kita sulit berhenti terus, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Kita juga meneladani dengan memberikan kemudahan kepada orang lain. Kalau Allah itu memberikan kemudahan kepada kita, kita jangan mempersulit orang lain. Alhamdulillah materi sudah selesai. Setelah ini mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang telah Bapak sampaikan. Sudah, oke. Sekarang Bapak akan memberikan soal atau LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, sekarang buat berkelompok terlebih dahulu. Ya, kita bagi menjadi 5 kelompok. Ya, itu kerjakan ya. Halaman pertama. Ya. Di halaman itu ya ada 3 soal. Apa yang kau ketahui tentang sholat jamak dan qashar? Tadi sudah Bapak sampaikan, sholat ada syaratnya, ada macam-macamnya, ada dalilnya, pengertiannya. Itu yang kamu ketahui tadi apa saja? Ya, bisa ditulis. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara sholat jamak dan qashar? Yang terakhir, apa hikmah disyariatkannya sholat jamak dan qashar? Sekarang coba presentasikan satu persatu dari jawaban kalian. Dari kelompok yang pertama, ayo maju. Tadi ada pertanyaan terkait dengan untuk kalian apa? Yang kau ketahui terkait dengan sholat jamak dan qashar, coba dibaca.
Ayo jawaban sampean. Sholat jamaah adalah sholat jamaah dalam mengumpulkan pelaksanaan hidup sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Sholat qashar adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. 2. Bagaimana tata cara sholat jamak dan qashar? Jamak berniat untuk menjamak tertib berurutan perjalanan yang belum sampai ke tujuan. Qashar niat tata cara pelaksanaan jamak dan takdim. Sholat jamak itu ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Ya udah, kita beri oplos untuk jawaban yang kita lanjutkan kelompok yang berikutnya. Apa yang kau ketahui tentang sholat jamak dan qashar? Sholat yang mengumpulkan sholat jamak mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Qashar meringkas jumlah rakaat dari 4 menjadi 2 rakaat. Bagaimana tata cara sholat jamak dan qashar? Pertama, niat. 2. Tertib. 3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak bisa antara 2 sholat yang dijamak. 4. Perjalanan atau pembagian sebelum sampai pada tempat yang ditujui. 5. Pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 sholat. 6. Meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah dipenuhi. Apa hikmah disyariatkannya sholat jamak dan qashar? Apa hikmah disyariatnya sholat jamak dan qashar? Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa yang dialami manusia dalam kehidupan di muka bumi. Apa hikmah disyariatkannya sholat jamak dan qashar? Allah selalu memberikan jalan keluar atas apa hikmah disyariatkannya sholat jamak dan qashar? Allah memberi kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Apa hikmah disyariatkannya sholat jamak dan qashar? 1. Allah selalu memberi kemudahan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. 2. Meneladani nama Allah yang agung, yaitu Al-Baru. Bagaimana kita selalu belajar memahami dan berbakti kepada sesama. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman. Duduk semua sekarang. Duduk semua. Dari hasil diskusi kalian tadi, mungkin ada beberapa masukan dari teman-teman kalian yang mau berpendapat, silahkan. Atau menambahkan. Ayo silahkan, monggo. Tadi kita sudah lihat pemaparan kalian semua. Dari situ Bapak mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Alhamdulillah hampir semuanya memahami tentang tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar, dan semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang telah disyariatkan kepada Allah pada kita terkait dengan jamak dan qashar. Kemudian setelah itu persiapkan anak-anak untuk pertemuan minggu depan, yaitu terkait dengan sholat dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat. Semisal kita nggak bisa berdiri, bagaimana cara sholat kita? Nah, itu insya Allah kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Alhamdulillah materi pelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga kalian terus semangat dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Dan juga sampai bisa mengamalkan terkait dengan sholat jamak dan qashar dalam kehidupan kalian. Kalian punya
pengetahuan, tahu tata cara sholat jamak dan qashar, insya Allah pengetahuan ini sangat membantu, sangat memudahkan kita dalam menjalankan syariat Islam. Sekarang pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak-anak.